Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Wartakanlah. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kerinduan umat, khususnya umat yang sedang sakit, adalah mendapatkan pelayanan dan kehadiran imam dalam saat sakit kritisnya, yakni bisa menerima sakramen pengurapan orang sakit. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran dan sapaan seorang imam sungguh membuat umat bersukacita dan merasakan kehadiran Kristus sendiri. Tentu ini membutuhkan seorang pelayan yang siap sedia untuk diutus, sebagaimana yang diserukan dalam Injil hari ini. Sebelum terangkat ke sorga, Yesus memberikan wasiat kepada para murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan membaptis mereka. Apa yang disampaikan Yesus kepada para muridnya tidak lain adalah tanggung jawab misi dan pelayanan bagi seluruh dunia untuk menguduskan dunia melalui karya dan pelayanan yang tulus dan ikhlas. Perintah pergi bisa dimaknai keluar dari zona nyaman kehidupan kita untuk mendatangi umat, memberikan harapan, meneguhkan, menyembuhkan, dan melakukan karya pengudusan. Ada beragam cara untuk mewujudkannya. Panggilan pelayanan mewartakan Injil di dalam kehidupan tampak juga dalam kehidupan gereja perdana. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kemegahannya ialah dia boleh mewartakan Injil tanpa upah. Bagi Paulus, upah yang terbesar adalah boleh menjadi pewarta Injil. Baginya mewartakan Injil tidak lain adalah menjadi solider, menjadi peduli, terlibat, dan hadir di dalam persoalan dunia yang nyata. Apa yang dilakukan Paulus diteruskan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang kita rayakan pestanya pada hari ini.
Fransiskus Xaverius mengikuti apa yang dimandatkan Yesus kepada para muridnya, yaitu pergi dan mewartakan ke seluruh dunia, serta membaptis semua orang di dalam nama Yesus. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami melayani tanpa pamrih, dan berilah kami hati yang rela berbagi, terlebih kepada mereka yang miskin, yang menderita, dan yang teraniaya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.